welcome back in my channel. Jadi salah channel, sebentar ulangi. Halo guys, welcome back in channel PPKN Indonesia. Ini baru benar. Jadi di sini aku bakalan menjelaskan materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi di video ini aku bakalan khususin yang pertama dulu ya. Yang pertama itu yang hakikat. Jadi langsung aja ke videonya. Jadi di sini kita akan membahas dulu yang pertama, yaitu yang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Jadi yang pertama itu adalah pengertian hukum. Pasti udah banyak yang tahu kan tentang pengertian hukum. Jadi pasti ada yang lupa gitu, takut ada yang lupa, jadi bakalan aku kasih tahu aja ya. Jadi hukum itu adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk ditaati oleh masyarakat demi terciptanya suasana yang tertib. Kemudian ada ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum itu ada dua. Yang satu adanya perintah atau larangan. Yang kedua adalah perintah atau larangan harus ditaati setiap orang. Jadi gitu ya. Itu ciri-ciri hukum. Kemudian ada sifat hukum. Sifat hukum juga ada dua. Yang satu bersifat mengatur, yang kedua bersifat memaksa. Mengatur apa? Mengatur undang-undang dasar gitu kan, kayak kita kan hukumnya kan mengacu pada undang-undang dasar, undang-undang lah intinya. Nah itu tuh untuk mengatur sama memaksa itu gitu. Nah sekarang itu akan membahas perlindungan. Pengertian perlindungan dulu. Perlindungan hukum itu tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, itu untuk melindungi kepentingan manusia. Ini perlindungan hukum, berarti untuk melindungi gitu. Kemudian ada unsur perlindungan hukum. Unsur perlindungan hukum ada 4. Yang pertama adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Nah, itu adalah unsur perlindungan hukum. Lanjut, kemudian ada perlindungan hukum di Indonesia. Berarti ini ada 2 macam perlindungan. Yang satu tentang konsumen, yang kedua tentang hak atas kekayaan intelektual atau haki. Yang pertama kita akan membahas adalah tentang konsumen. Tentang konsumen itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh misal aku membeli barang makanan A, makanan ini kedaluarsa. Nah nanti aku bisa laporin ke pihak yang berwajib atas ini kedaluarsa. Kan itu udah ada undang-undangnya, jadi nggak apa-apa, laporin aja gitu. Kemudian yang kedua ada hak atas kekayaan intelektual atau haki. Ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk melindungi ciptaan warga negara agar tidak disalahgunakan. Misalnya kayak menciptakan lagu, itu ada undang-undangnya gitu biar nggak disalahgunain gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum itu adalah salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman seorang individu dalam berperilaku yang berlaku tanpa kecuali. Gitu, itu pengertiannya. Kemudian unsur penegakan hukum juga ada 3. Yang pertama adalah unsur kepastian hukum, yang kedua unsur kemanfaatan, dan yang ketiga adalah unsur keadilan. Kemudian ada pilar hukum. Pilar hukum itu apa sih? Pilar hukum itu untuk menguat kekokohan suatu pelaksanaan hukum. Kayak ada ini apa namanya ya? Tiang gitu. Pilar itu kayak tiang. Ada 5. Nah, bila salah satu pilar ini nggak berjalan dengan mulus, maka hukum di Indonesia bisa jadi nggak berjalan dengan lancar gitu. Jadi macam-macam pilar hukumnya sendiri ada 5. Yang satu ada instrumen hukum, yang kedua ada aparat penegak hukum, yang ketiga faktor warga masyarakat, yang keempat faktor kebudayaan, dan yang kelima adalah faktor sarana dan fasilitas. Lalu tujuan perlindungan dan penegakan hukum itu apa?
Tujuannya itu menurut Sacipto Raharjo itu untuk memberikan pengayoman atau perlindungan terhadap HAM atau hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dan ada faktor yang menentukan keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum. Ada 5. Ada faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakatnya, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor kebudayaan. Jadi itu udah semua, itu udah yang hakikat. Jadi kita udah membahas materi yang A, yaitu yang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian nanti kita lanjut ke video selanjutnya untuk membahas yang B, yang peran lembaganya. Jadi sampai di sini dulu videonya, sampai ketemu di video selanjutnya.